Di episode sebelumnya kita udah ngebahas ilmu-ilmu perihal fotografi dan di video kali ini gua pengen bahas atau lebih ke sharing ilmu yang berkaitan dengan produksi video dan pastinya berguna banget untuk kalian. Selamat datang di channel ST Media di segmen Learning by Viltrox dengan gua Skavito. Kawan, rekan, sahabat kalian, anjay. Dan di video kali ini kita akan belajar seputar video lighting. Gimana sih caranya bikin lighting yang proper gitu ya, dengan teknik yang sederhana aja. Semoga video ini bisa bikin video kualitas kalian itu bisa jadi lebih level up atau minimal lebih proper. Oke, tanpa berlama-lama, pertama mungkin gue bakal ngasih tahu gear video lighting yang bisa kalian consider untuk beli. Yang paling utama itu apa gitu kira-kira ya. Yaitu adalah lighting COB. Yang dimana dengan lighting COB ini kalian jadinya bisa pasang lagi di lightingnya itu untuk dipakein modifier ataupun softbox. Untuk pilihan lighting COB yang ada di pasaran itu ada banyak banget dari berbagai macam brand. Tapi kalau bisa ketika kalian memilih lighting COB yang ada di pasaran tersebut, pastiin mountingnya ini udah bowen. Biar apa? Ya, biar bisa dipasangin dengan modifier atau softbox apapun yang ada di pasaran. Perihal lighting COB yang udah menggunakan mounting bowen ini penting banget untuk kalian perhatikan. Karena apa? Ya kita ST Media itu udah banyak banget nge-review jenis-jenis lighting gitu ya, terutama untuk lighting COB. Nah itu di beberapanya, nggak banyak sih sebenarnya sih, tapi di beberapa lighting COB yang di pasaran itu mountingnya tidak bowen. Yang jadinya apa kalau tidak bowen? Ya tadi, tidak bisa dipasangin modifier atau softbox yang kita punya di kantor. Nah kalau hal itu sampai terjadi ke kalian, jadinya PR banget. Kalian harus beli adapter lagi dan otomatis itu cost duit lagi ke kalian. Jadi ya perlu diperhatiin, tiap lighting COB yang kalian pengen beli itu mountingnya udah bowen. Nah ngomongin perihal modifier atau softbox itu jenisnya macem-macem di pasaran gitu ya. Itu tergantung kalian mau pakainya untuk apa. Kayak contohnya kita pakai softbox ini untuk diameternya cukup gede gitu ya, biar cahaya yang dihasilkan jadinya bisa lebih soft. Jadinya kalau untuk ukuran softbox yang kita pakai atau yang kalian pakai, dia makin kecil itu cahayanya makin spotted, dia makin harsh gitu ya, makin terang. Kalau kalian belinya dia makin gede, itu cahayanya bisa lebih halus dan juga lebih merata, lebih luas. Akan tetapi, meskipun tadi gue bilang untuk pemilihan gear lighting video, ya kita rekomendasinya itu untuk pakai COB karena biasa dipasangin modifier. Tapi ketika kalian punya lighting lain, kayak contohnya di sini gue pakai lighting air tube, sebenarnya juga bisa juga gitu ya buat lightingnya. Nah ini gue contohin aja sekarang. Nah ini kita pakai lampu juga, jadinya ya bisa kalian variasiin aja untuk lampu-lampunya. Tapi tetap kita ngerekomendasinya itu pakai COB lighting biar kalian bisa pasangin pakai modifier atau softbox. Bang, untuk lampunya kira-kira intensitas yang pas itu di berapa bang ya? Yang proper untuk dipakai konten atau dibikin untuk talking head? Nah, kalau dari pengalaman kita aja di ST Media, untuk lighting intensitas yang pas, yang proper untuk dipakai konten atau dibikin talking head dengan intensitas di 60 watt aja, itu lightingnya udah sangat-sangat cukup. Ini biar gue contohin di COB yang kita pakai. Biar gue matiin. Nah, segini powerfulnya yang 60 watt ketika kalian pakai untuk konten atau talking head. Nah, ini tambahan aja agak sedikit off topic dari soal lighting, yang dimana soal pemilihan lensa ini dengan bukaan yang lebar, kayak contohnya Viltrox R 25mm f1.7, itu bisa menghasilkan gambar yang lebih terang. Karena apa? F-nya lebar. Yang jadinya dengan pakai lensa dari Viltrox ini bisa sangat membantu pencahayaan kalian. Kalau lighting yang kalian punya itu daya wattnya kecil atau tidak bisa terlalu terang. Atau juga kalau kalian nggak pingin menggunakan lampunya ini dengan intensitas yang terlalu tinggi biar cahayanya tidak tumpah ke background kalian. Plusnya lagi, dengan lensa Viltrox R 25mm f1.7 ini dengan bukaannya f1.7 itu bisa menciptakan bokeh atau background blur yang jadinya sangat easy sekali. Ini jarak gua sama background di belakang itu cukup dekat. Kalau kalian pakai ini lensa dengan jarak yang dekat gua begini doang, ini udah ngeblur guys. Ya, dari posisi gua tadi tuh fokus dan di sini gua duduk lagi. Ya, ini bisa langsung ngeblur gitu belakangnya gitu ya, dengan jarak sedekat itu gue sama backgroundnya. Jadinya buat kalian yang memang lagi nyari lensa gitu kan, mau nyari yang murah juga, nah Viltrox ini jajaran R-nya sangat recommended buat kalian. Nah sekarang kita balik ngomongin soal basic video lightingnya. Gue pengen bahas hal yang paling sederhana, tapi ini hal yang paling core banget gitu ya, sebenarnya gampang banget juga buat kalian praktekin. Yaitu apa? 3-point lighting. Nah, namanya aja 3-point lighting. Buat kalian yang masih awam atau nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, apa sih 3-point lighting? Yaitu adalah lighting 3 titik
yang dimana ada 3 penempatan cahaya yang sangat-sangat krusial gitu ya kalau mau menciptakan video atau gambar yang baik juga. Dimana yang pertama ada key light, yang kedua ada fill light, yang ketiga ini ada backlight atau rim light. Pertama kita bahas perihal key light dulu. Apa sih key light itu? Key light adalah cahaya kunci. Ya gue cuma ngertiin dari bahasa Inggrisnya doang. Tapi ya gampangnya key light itu adalah cahaya utama yang menyinari subjek yang lagi kalian ambil. Which is di video ini subjeknya adalah gua gitu ya. Dan ini key light yang kita pakai ada di sebelah kiri gua atau di kanannya Wowo. Dan kalau misalkan tanpa key light, videonya bakal jadi seperti ini. Dar. Ya, gelap gitu kan. Makanya peran key light ini sangatlah penting. Kemudian yang kedua adalah fill light. Yang dimana fill light ini artinya adalah cahaya pengisi sesuai dengan bahasa Inggrisnya. Yang dimana dia punya fungsi itu adalah ngisi bagian subjek yang tadinya kena key light itu, bagian-bagian yang masih kena bayangan atau yang nggak keisi dari key light, nah itu fungsinya fill light. Biar gue contohin aja. Ini fill light-nya gue taruh bawah, kayak gini. Nah, bagian ini, gue sembari lihat monitor, bagian ini adalah bagian yang keisi dari fill light. Ini ketika kalau gue syuting pakai key light doang, tapi nggak ada fill light-nya, jadinya kayak gini. Dan ketika pakai fill light, nah, dia cahayanya bisa proper, bagian-bagian shadow, sembari gue lihat di monitor gitu ya, maaf. Nah ini bagian-bagian shadow tadi yang hitam itu jadinya bisa lebih terisi gitu ya, apalagi di bawah leher. Gue benerin dulu, maaf. Nah jadinya bisa lebih kisi, jadinya subjek kalian ketika kalian ngambil videonya gitu ya, jadinya dia bisa lebih proper dan kelihatan profesional juga untuk hasil gambarnya. Nah untuk fill light ini kalian tidak harus juga menggunakan lampu, bisa juga menggunakan reflektor gitu ya. Perlu kalian ingat lagi untuk intensitasnya gitu ya, kalau misalkan dua-dua lighting yang kalian pakai ini di 60 watt, itu cahaya fill light jangan sampai lebih terang dari key light. Nah itu harus kalian tentuin dulu, mana yang key light, mana yang fill light. Yang jadinya untuk fill light, kalau misalkan kalian menggunakan dua lighting sama powernya gitu ya, itu intensitasnya harus lebih lemah dari si key light, biar jadinya tidak even untuk cahayanya. Apa itu bang cahaya yang even? Cahaya yang even itu maksudnya adalah cahaya yang terlalu ngerata. Ini kalau gue bikin terlalu terang lagi, dia jadi muka gue tuh jadi nggak ada separasinya, jadi nggak ada dari terang ke gelapnya. Ini kalau kalian lihat nih, ini masih ada gelapnya gitu loh dibandingin sisi sininya. Nah itu gunanya si fill light, jadinya lebih ada dimensi. Sebelum ngebahas lighting ketiga, gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian untuk penempatan posisi dari key light dan juga fill light ini yang cukup penting juga menurut gue gitu ya, yang wajib banget kalian tahu. Nah untuk arah cahayanya ini jangan dibikin nyorot ke depan. Ini biar gue sekalian contohin sama contoh yang salah sebenarnya. Fill light yang kita pakai ini contoh yang salah. Ini cahayanya terlalu nyorot ke gua gitu ya. Yang menyebabkan apa? Ketika kalau subjek kalian lagi ngomong, tangannya lagi ke muka, nih gue sembari lihat layar lagi, nah dia bakal nimbulin bayangan seperti ini. Ini contoh yang salah, biar kalian dapat juga buat gambarannya. Kalau key light kita, posisi yang paling bener, makanya gue saranin kalian bisa pakai lighting COB atau lighting yang bisa kalian mainin tiltnya gitu ya. Itu dibikin agak tinggi, agak nunduk ke bawah gitu kan. Jadinya yang ini, ketika si subjek kalian begini nih, nah tuh. Bayangannya tidak mengganggu, beda banget kan? Ini karena kita pakai tuplek memang sengaja biar kalian dapat gambarannya. Ketika subjek kalian seperti ini, itu bayangannya tidak mengganggu. Ya tadi kurang lebih untuk posisi key light kurang lebih seperti itu, dan juga untuk pemilihan COB sepenting itu gitu ya. Atau kalian mau pakai lighting-lighting lain, yang penting jangan dibikin nyorot secara langsung ke subjek yang kalian ambil. Tadi kalian udah lihat juga buat gambarannya. Jadinya video yang kalian hasilkan itu bisa lebih proper untuk gambarnya. Nah sekarang lighting yang ketiga, yaitu adalah backlight atau rim light. Yang mana bang backlight atau rim light bang? Yang ini, yang itu yang di bawah, bukan gitu ya. Kalau kalian lihat nih di rambut gua di sebelah sini, ini adalah backlight atau rim lightnya. Biar kelihatan, gua matiin dulu. Nah, gua sembari lihat monitor lagi. Nah, ini adalah backlight atau rim light yang gua maksud. Gunanya apa emang bang si backlight atau rim light ini? Nah, gunanya adalah memberikan separasi antara subjek atau di sini contohnya gua dengan background yang ada di belakang. Kalau kalian lihat tadi gitu ya, itu cahayanya itu sangat berfungsi banget. Ini kalau nggak ada si rim light-nya, biar gue contohin. Nah, ini bisa kalian lihat, gue jadi itu kesannya tuh kayak nyatu banget sama si background yang nggak ada pemisahnya. Ya gunanya rim light tadi, mumpung kita bikin ala-ala cahayanya ada jendela nih di sebelah sini nih, jadi kesannya tuh kayak ada cahaya masuk dari jendela sana, dan itu nerangin ke subjek yang kalian ambil atau di sini gua subjeknya. Nah untuk penempatan rim light atau backlight ini sebenarnya menyesuaikan dengan selera kalian aja. Yang penting jangan sampai terlalu tumpah ke muka kalian, apalagi kalau backlightnya itu adalah berupa RGB warna-warni. Kalau sampai tumpah nanti muka kalian itu
jadi merah, jadi biru setengahnya, atau jadi ungu kayak Thanos gitu ya. Kalau bisa posisinya itu agak ngebelakangin kalian, dan itu hanya menyorot ujung rambut atau di bagian bahu atau di bagian pipi kalian sedikit aja. Dan sebenarnya sih itu doang ya kalau untuk menciptakan lighting yang sederhana tapi hasilnya proper. Ya intinya kalian harus menerapkan 3-point lighting aja. Ada satu komponen lighting lagi yang sebenarnya ini penting dan juga tidak penting. Penting kalau misalkan kalian lagi syuting di studio, kayak contohnya kita di ST Media. Yaitu apa? Background light. Nah ini biar gue kasih unjuk aja background light ini ngaruhnya seperti apa sih kalau di studio kita. Nah untuk lighting background kayak contohnya di video sekarang ini ada 2 yang kita pakai. Satu yang jendela ini, yang satu lagi ada di bawah. Ya sebenarnya ini opsional aja. Kalau tempat kalian syuting, setupnya itu udah well exposed gitu ya, bagus cahaya, backgroundnya segala macam, ya itu tidak diperlukan juga untuk background lightnya. Tapi kalau kita itu sangat-sangat penting. Suara gue hampir habis gitu ya. Tapi nih, biar gue contohin aja kalau nggak ada background light itu seperti apa jadinya. Ini mati. Kalau jendelanya kita matiin, nah itu ada satu lagi lighting itu buat tambahan aja, tapi karena nggak connect ke up gue males matiinnya. Tapi ya kurang lebih jadinya setupnya seperti ini. Makanya kalau buat kita ketika lagi setup di studio, dan mungkin kalau misalnya kalian lagi pengen nyari-nyari referensi untuk setup studio, background light itu juga sangatlah penting. Dan kalau kalian nanya, Bang, itu jendela di belakang pakai DIY apa gimana, Bang, buat setupnya, Bang? Enggak, kita enggak DIY. Kita pakai Opticastle, kita pakai Gobo lagi. Kalian silakan cek aja di pasaran, itu bisa menciptakan gambar-gambar yang menarik juga buat di background kalian. Dan mungkin itu aja untuk teknik pengambilan 3-point lightingnya, bener-bener sederhana banget. Tapi yang perlu gue ingetin lagi, pemilihan lensa dengan bukaan yang lebar itu juga sangatlah penting. Yang jadinya kalian tidak harus menggunakan intensitas yang terlalu besar. Kalau kalian punya lighting COB itu intensitasnya cukup kecil gitu ya. Dengan si Viltrox 25mm f1.7 yang kita pakai sekarang aja, ini bisa menciptakan gambar yang proper banget, gambarnya tajam. Kita pakai f1.7 di bukaan terbesarnya, bisa kalian lihat muka gua bener-bener tajam dan juga cahayanya cakep banget sekarang. Dan lumayan juga dengan lensa yang bukan lebar, lightingnya tidak perlu tinggi intensitasnya, jadi kalian bisa hemat listrik. Nah pesan gua terakhir di video ini buat kalian yaitu adalah praktekin. Karena meskipun terlihat sederhana, tapi kalau kalian tidak praktekin itu bakal jadi susah. Tiba-tiba kalian pengen ada kerjaan gitu kan, atau dimintain tolong sama keluarga kalian, atau sama sekolah kalian, atau kuliah kalian, kampus. Setupin dong yang begini, 3-point lighting. Lo udah tahu nih tekniknya tapi tidak pernah lo praktekin, lo pasti bakal kelabakan. Ini berkaca dari ST Media aja. Kita itu udah tahu 3-point lighting dari waktu kita SMK, terus kuliah juga diajarin untuk 3-point lighting, tapi ketika di ST Media karena kita jarang juga buat setup seperti itu jadinya bapuk-bapuk juga gitu loh. Karena jarang untuk dipraktekin, tapi itu progresif. Oke, salahnya di sini, salahnya di sini. Oh, si ini backgroundnya bapuk nih, terlalu terang. Oh, ini subjeknya terlalu even nih. Oh, ini rim lightnya terlalu tumpah ke muka nih, jangan begini posisinya. Nah, itu harus kalian praktekin terus-terusan. Kalau kalian cuma sekali 2 kali, itu bakal susah buat berkembangnya sampai perfect untuk hasil gambar yang kalian inginkan. Intinya praktekin, jangan cuma ditonton doang, jangan cuma oh ya ngerti, nggak dipraktekin, itu bakal jadi gini tuh kayak syung, lewat kuping kiri, lewat kuping kanan doang gitu. Tapi itu aja. Gua Skavito, semoga videonya bisa bermanfaat gitu ya. Sampai jumpa di segmen Learning by Viltrox berikutnya. Gue nggak tahu udah kapan lagi.